Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026 adalah hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Ayah Yohanes ialah Zakaria, seorang imam di Yerusalem, sedangkan ibunya Elisabet, seorang putri keturunan kaum Harun. Kedua orang tua ini terkenal saleh, tetapi tidak kunjung mempunyai anak sampai hari tuanya sebab Elisabet mandul. Harapan akan datangnya anak membuat mereka berdua tetap berharap kepada Tuhan dan setia dalam doa. Doa mereka pun dikabulkan Tuhan. Malaikat Gabrielah yang membawa kabar gembira tersebut kepada Zakaria. Zakaria yang ragu dengan berita tersebut pun menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai Yohanes lahir. Yohanes Pembaptis ditugaskan untuk membuka jalan bagi Kristus dan memperkenalkan Yesus sebagai Al-Masih. Yesus sendiri menyebut Yohanes sang nabi, bahkan lebih besar daripada para nabi. Oleh karena itu, kelahirannya sungguh menggembirakan banyak orang. Namun sebagaimana nabi-nabi lainnya yang ditolak dan dianiaya oleh umat karena pewartaannya, Yohanes pun mengalami hal yang sama. Ia meninggal dengan kepala dipenggal karena membela kebenaran. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam tangannya. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya.
maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 22 sampai 26. Pada suatu hari Sabat di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umat-Nya. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun, aku tidak layak. Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham, maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Pada waktu itu, tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini,
namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dipanggil menjadi utusan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa hidup kita biasa-biasa saja. Kita bekerja, mengurus keluarga, menjalani rutinitas tanpa merasa memiliki peran besar. Namun sebenarnya setiap orang memiliki panggilan dari Tuhan. Seperti seorang guru yang membentuk murid-muridnya, orang tua yang menanamkan iman kepada anak-anaknya, atau seseorang yang memberi teladan hidup baik di lingkungan kerja. Tanpa disadari, melalui hal-hal sederhana itu, kita bisa menjadi utusan Tuhan bagi orang lain. Saudaraku terkasih, hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis mengingatkan bahwa panggilan Tuhan sudah hadir sejak awal kehidupan manusia. Dalam kitab suci digambarkan bahwa Tuhan mengenal dan memilih manusia bahkan sejak sebelum ia lahir. Panggilan itu bukan untuk mencari kemuliaan diri, melainkan untuk menjadi terang bagi banyak orang. Yohanes Pembaptis menjadi tanda bahwa Allah menyiapkan seseorang untuk membuka jalan bagi karya keselamatannya. Hidupnya bukan berpusat pada dirinya sendiri, tetapi pada tugas perutusan dari Tuhan. Melalui kehidupannya, orang-orang mulai menyadari bahwa Tuhan sedang berkarya di tengah umat. Panggilan menjadi utusan Tuhan selalu terkait dengan misi menghadirkan terang, harapan, dan pertobatan. Dengan demikian, hidup manusia tidak pernah sekedar kebetulan. Setiap orang dipanggil untuk menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Panggilan menjadi utusan Tuhan berarti menghadirkan Kristus dalam cara hidup kita. Seorang Katolik dipanggil untuk membiarkan hidupnya menjadi tanda kehadiran Tuhan di tengah gereja dan masyarakat. Hal ini terwujud ketika seseorang hidup dalam iman yang tulus, memiliki hati yang terbuka, serta berani memberi kesaksian melalui sikap dan pilihan hidupnya. Seperti Yohanes Pembaptis,
yang menunjuk kepada Kristus, demikian pula setiap orang beriman dipanggil untuk tidak menonjolkan diri, tetapi mengarahkan perhatian orang kepada Tuhan. Ketika iman diwujudkan dalam kesetiaan, kerendahan hati, dan kasih kepada sesama, disitulah Kristus menjadi nyata melalui kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diingatkan, Tuhan memanggil setiap orang menjadi utusannya. Mari kita hidup setia pada panggilan itu, agar melalui hidup kita, Kristus semakin dikenal dan dialami banyak orang. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.